dituliskan di atasnya atau dituliskan di atasnya. Dan Syekh Al-Albani menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah bentuk menulis alwah, lembaran-lembaran, papan-papan yang muzakhrafah, yang dihiasi, dan kadang mungkin dengan tinta emas, ya, dengan batu pualam, semacam prasasti, ya kan? Maka dia adalah bentuk yang terlarang. Nah, bagaimana dengan tulisan pada batu, tulisan pada kayu dan sebagainya? Kata Syekh Al-Albani, "Fassalamatu tarku." Maka keselamatan adalah meninggalkan hal itu, tidak menulisnya. Ya, kenapa? Linahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mutlaq. Karena larangan Nabi yang umum tentang dilarang yang menulis pada kuburan itu. Wallahu a'lamu bissawab. Ini 2 sampai 6 perkara, perkara yang kedua sampai perkara yang keenam yang terlarang dalam ziarah kubur, atau kaitannya dengan kuburan sebenarnya, ya, bukan dengan ziarah kubur, tapi kaitannya dengan kuburan. Itu apa? Tajsis, mengapur kuburan, kemudian duduk di atasnya, kemudian membangunnya, menambahnya, dan yang terakhir tadi menulis di atasnya. Yang ketujuh sekarang, as-salatu ilaiha. As-salatu ilaiha. Salat menghadap ke kubur. Salat menghadap ke kubur. Ya. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Muslim, la tusallu ilal kubur. Janganlah kalian salat menghadap kubur. Ya. Maka tentu saja terlarang salat ilal kubur, artinya menghadap. Seorang yang menjadikan kiblatnya adalah kuburan. Tidak boleh. Ya. Juga tidak boleh pula as-salatu indaha walau biduni istiqbalin. Juga tidak boleh salat di kuburan meskipun tidak menghadap ke kuburan. Dan yang dimaksud adalah salat nawafil, apalagi yang wajib. Ya. Jadi terlarang pula salat di kuburan meskipun tidak menghadap ke kuburan. Seseorang salat di kuburan artinya apa? Dalam kompleks pekuburan. Ya. Atau meskipun dia hanya satu kubur. Cuma ada satu kubur yang dikubur di situ, juga tetap terlarang salat di situ. Meskipun tidak menghadap ke kuburnya. Jelas ini ya? Ya. Sebagian orang menyangka bahwa yang terlarang adalah salat di pekuburan, alias kompleks kuburan, nggak boleh. Adapun kalau ternyata tempat itu ada satu kuburan dalam pekarangannya atau di tempat tanah tersebut, maka kita boleh salat di situ. Yang benar adalah tidak. Yang benar tidak boleh pula. Ya. Dan dasar akan hal ini adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Al-ardu kulluha masjidan, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbaratu wal hammam." Bahwa bumi seluruhnya adalah masjid, tempat sujud. Illa al-maqbaratu wal hammam, kecuali kuburan dan kamar mandi. Hadisnya sahih riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Ya. Jadi jelas dalam hadis ini keterangan yang menunjukkan kepada kita bahwa dikecualikan dari bolehnya sujud salat, ya. Dan masjid yang dimaksud di sini bukanlah masjid artinya dibangun masjid. Ya. Al-ardu kulluha masjidun. Bumi semua ini adalah masjid. Artinya apa? Maudhi'us sujud. Tempat orang bersujud. Bukan berarti bahwa dia masjid yang dibangun, tidak ya? Tidak. Jelas maksudnya ini? Karena tidak mungkin semua orang akan membangun masjid di mana-mana. Tetapi bahwa sesungguhnya bumi ini seluruhnya adalah masjid, tempat orang sujud. Dan disebutkan dalam hadis apa? Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu dan yang lainnya, ketika Nabi mengatakan utitu khamsan la yu'tahunna ahadun qabli. Aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumku. Dan di antara 5 perkara tersebut adalah ju'ilat lana al-ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bagi kami bumi ini sebagai masjid, tempat sholat dan alat untuk bersuci. Dalam sebagian ayat disebutkan fa'ima rajulin adrakathu shalah fa'ayyuma rajulin min ummati
maka siapapun dari umatku, kata Nabi, adrakathu shalah, yang dia mendapatkan waktu salat, fa indahu masjiduhu wa tuhuruhu, maka di sisinya ada masjidnya dan ada alat untuk bersucinya. Jadi tidak perlu kehilangan air, ya, sehingga merasa kehilangan air dan tidak salat, dan tidak perlu pula mengatakan, saya tidak punya tempat untuk salat karena tidak pernah lewat masjid. Selama saya perjalanan ini belum pernah mendapatkan masjid. Itu bukan alasan, ya. Kita bisa turun dari mobil atau singgah sejenak atau salat meskipun di tanah lapang, di pinggir pantai, di puncak gunung dan seterusnya. Kenapa? Karena semuanya tempat suci untuk salat. Jelas ya? Maka perkataan Nabi al-ardu kullu masjidun, bumi seluruhnya adalah masjid, artinya tempat sujud, kecuali kuburan dan kamar mandi. Ini menunjukkan bahwa selama ada kuburan, makbarah, kubur di situ ya, maka tidak boleh kita salat dan sujud di situ, meskipun tidak menghadap ke kubur. Baik, yang ke-9, bina'ul masajidi 'alaiha. Bina'ul masajidi 'alaiha, membangun masjid di atas kubur. Ini juga tidak boleh, ya. Berdasarkan hadis Aisyah dan Abdullah bin Abbas, mereka berkata, lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi. Berkata Aisyah dan Ibnu Abbas menceritakan keadaan sebelum wafatnya Nabi. Tatkala nazala bi Rasulillah, tatkala turun kepada Nabi. Turun artinya turun penyakit. Ya, artinya ketika beliau akan wafat. Sakit yang beliau tidak bangkit lagi. Ya. Tafiqa yatrahu, maka Rasulullah pun melemparkan khamisah, melemparkan selimut ala wajhi, di atas wajahnya. Artinya menutupi wajahnya, ya, karena sakit yang luar biasa dari sekarat tersebut, ya. Kata Nabi, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsumma al-amsal fal-amsal. Orang yang paling keras bala dan ujiannya adalah para nabi, kemudian orang yang lebih dekat kepada mereka, dan orang yang lebih dekat kepada mereka, ya. Maka luar biasa sakarat yang dirasakan oleh Rasulullah, hingga beliau berdoa, ya Allah, Allahumma hawwin alaina sakaratul maut. Wahai Allah, mudahkan bagi kami keadaan sekarat waktu kematian itu, ya. Maka Rasulullah melemparkan selimut pada wajahnya, menahan kesakitan. Fa idza iqtamma biha kashafa an wajhi, dan jika telah hilang sakit itu, maka ia pun membuka selimut tersebut dari wajahnya. Faqala, kemudian dia berkata, wa huwa kadzalik, dalam keadaan masih seperti itu, sekarat seperti itu, dia berkata, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida yuhadziru ma sana'u. Semoga laknat Allah bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Kata Aisyah dan Ibnu Abbas, yuhadziru ma sana'u, Rasulullah memperingatkan dari perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, ya. Maka sesungguhnya ikhwan fillah, hubungan atau dibangunnya masjid, tempat ibadah di atas kuburan, atau di kuburnya orang-orang di tempat ibadah, merupakan sunnah dan perilaku orang-orang ahlul kitab, ya. Jadi kalau begitu, kita tahu bagaimana perhatian Islam terhadap menjauhkan diri dari fitnah yang mungkin terjadi dari pengagungan kepada kubur-kubur, ya kan? Maka kalau begitu adalah perkara yang mungkar kita dapatkan di beberapa wilayah, ya, beberapa daerah masih adanya kubur di dalam masjid-masjid, atau adanya masjid yang dibangun di atas kuburan, ya. Rasulullah telah mengancam akan hal ini dan mengingatkan agar jangan sampai itu terjadi pada kubur beliau, ya. Baik, juga dari Aisyah radhiyallahu ta'ala, hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah berkata pada sakit yang dia tidak bangkit lagi darinya, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Qalat falawla dhaka
ubriza qabrahu ghaira annahu khasya yattakhidha masjidan. Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Mereka telah menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid, sebagai masjid tempat ibadah. Ya. Qalat, berkata Aisyah, falaula dzaka, kalaulah tidak karena kekhawatiran ini, jadi Nabi khawatir jangan sampai kuburnya dijadikan masjid. Ubriza qabrahu, seandainya Rasulullah tidak takut hal ini, maka dia akan tampakkan kuburnya. Buruz artinya akan didohirkan, yaitu Nabi akan dikubur di Baqi misalnya, supaya tampak, ya, terang, kelihatan. Tetapi karena khawatir hal itu, di samping adanya sunnah bahwa adalah para nabi jika meninggal dikubur di tempat mereka wafat, maka Nabi pun dikuburkan di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha, di kamar Aisyah. Kenapa? Karena beliau meninggal di kamar tersebut di atas pangkuan istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Nabi akhirnya kemudian Nabi SAW dikubur di kamarnya. Ya. Kenapa? Karena di samping adanya sunnah tadi yang disebutkan, juga karena adanya kekhawatiran dari beliau jangan sampai kuburnya akhirnya nanti jadikan masjid. Tentu ada pertanyaan. Lalu kalau kita lihat sekarang, kesannya bahwa kubur Nabi ada dalam Masjid Nabawi. Ya kan? Bukankah ini justru terjadi apa yang dikhawatirkan Nabi? Jawabannya adalah bahwa, nah, kalaupun terjadi, sebenarnya tidak terjadi. Dan kalaupun dianggap terjadi, maka ini terjadi di luar kehendak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau telah mengingatkan, telah memperingatkan akan hal tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, sesungguhnya apa yang terjadi di sana adalah bahwa sebagian khalifah meluaskan kubur Nabi, meluaskan Masjid Nabawi hingga meliputi apa yang ada di sisi kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukum asalnya Masjid Nabawi tidak diluaskan ke arah ke kanannya. Tidak, karena di sebelah kanannya ada kubur Nabi. Ya, jadi ke kiri saja. Namun setelah Umar bin Abdul Aziz memerintah, ya, maka beliau kemudian memperluas ke arah kanan. Dan untuk itu, maka dibangunlah dinding di sekeliling kubur Nabi dalam bentuk segitiga. Pertama, untuk tidak nampak kubur Nabi, supaya tidak nampak kubur Nabi, supaya orang tidak berlebih-lebihan, ya. Kemudian yang kedua, dibentuk sudut bangunan yang bersudut ini agar tidaklah seseorang bisa menjadikannya sebagai tempat untuk menghadap ke arah kiblat. Tidak bisa. Dijadikan sebagai sandaran untuk menghadap ke kubur Nabi sekaligus ke kiblat. Ya, maka dibentuk seperti itu. Ya, subhanallah, itu penjagaan dari Umar bin Abdul Aziz. Dan juga ketika Umar bin Abdul Aziz melakukan usaha seperti ini, sesungguhnya telah mengingkari beliau seorang tabi'i jalil, Sa'id bin Musayyib. Dia telah menegur dan mengkhawatirkan jangan sampai nanti orang akan berlebih-lebihan dengan kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau begitu ada yang mengingkari dari para ulama. Ya. Dan adalah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, ya, ketika setelah dia mengambil keputusannya ini, adalah beliau menangis sejadi-jadinya karena khawatir. Subhanallah, ya. Dalam keadaan seperti ini, maka tentunya tidak layak seseorang berdalil dengan keadaan di Masjid Nabawi untuk membolehkan atau berwasiat agar dia dikubur di masjid yang dibangunnya. Tidak boleh. Ya? Karena hubungan yang jauh antara kubur dengan masjid. Kadang ada juga yang berdalil dengan, bukan dalam surah Al-Kahfi, tentang 6 orang pemuda dan seekor anjing yang berlindung menyembunyikan dirinya demi menjaga agamanya ke dalam sebuah gua, ya, yang kemudian setelah mereka keluar dibangkitkan kembali oleh Allah dan menyangka bahwa masyarakat yang ada adalah masyarakat yang kafir juga, ternyata mereka telah beriman, ya. Maka kemudian setelah itu mereka pun mati, wafat. Maka setelah wafatnya disebutkan dalam surah Al-Kahfi, qala alladziina ghalabu 'alaa amrihim
lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Maka berselisihlah orang tentang kubur dari para pemuda tersebut. Karena dia dikubur di situ. Ya. Maka sebagian mengatakan, tidak, saddu alaihimul bab. Tutup saja pintunya. Dimatikan saja pintu gua tersebut supaya orang tidak masuk. Ya. Tetapi sebagian lagi, qala alladziina ghalabu 'ala amrihim. Berkatalah orang-orang yang ghalabu 'ala amrihim, yang dia lebih dominan. Artinya apa? Ghalabu 'ala amrihim, dia lebih menguasai yang lainnya. Menunjukkan ada sifat jabbar di situ. Sifat paksa. Boleh jadi dia adalah penguasa mereka, ya. Mengatakan apa? Lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Kami akan buat masjid, tempat ibadah, kuil di atas kubur mereka. Maka sebagian orang mengatakan, ini kan buktinya. Dalam surah Al-Kahfi, umat terdahulu buat masjid di atas kubur. Maka diingatkan oleh para ulama bahwa sesungguhnya yang membangun itu bukan orang-orang yang soleh. Bukan. Ya dibangun memang. Tapi yang membangunnya bukan orang soleh. Siapa mereka? Ghalabu 'ala amrihim. Itu mereka yang punya suara kuat, dominan, alias memaksa. Enggak, kita harus bangun di sini. Jadi mereka melakukannya dalam keadaan menyelisih petunjuk yang benar. Buktinya mereka menggunakan pemaksaan dan sebagainya. Wallahu a'lamu bishawab. Dan ini perkataan para ulama ahli tafsir yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Tahdhirus Sajid an Ittikhadil Quburil Masajid. Ya. Baik. Mungkin sampai di sini pembahasan itu sebenarnya tinggal 3 atau 4 pembahasan lagi dari perkara-perkara yang diharamkan. Tapi kayaknya sudah isya ya. Baik. Kalau begitu kita cukup sampai di sini. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah saya dan dari syaitan. Kita ingatkan kembali sebelum menutup pembahasan bahwasanya masih ada 4 perkara lagi dari perkara-perkara yang diharamkan dalam ziarah kubur atau yang kaitannya dengan perkara kuburan itu. Ya. Kita akan bahas dalam kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.